Oh, udah mulai. Sorry. Oke, ulang. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Fox Playthrough. Dan kali ini seperti yang kalian lihat di judul video ini ya teman-teman ya, kita terutamanya aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sempat aku tampung di media sosialku seperti di Facebook, Instagram dan kawan-kawannya itu ya teman-teman ya. Jadi tema kali ini adalah menjawab atau melakukan Q&A atau menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Kayak gitulah, kayak diulang-ulang terus gitu ya. I'm sorry guys. Oke, langsung saja kita akan menjawab pertanyaan kalian. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Siapakah itu? Oke, dari Bambang Setiawan ya teman-teman ya. Bambang Setiawan bertanya, vlog bang keliling tempat wisata Cina atau ke tempat sejarah gitu, kapan-kapan ya? Dan jawabanku akan aku jawab kapan-kapan. Kenapa? Karena ya namanya jalan-jalan itu pasti membutuhkan namanya preparation atau persiapan ya guys ya. Persiapan dari semua hal, dari waktu juga, terus dari uang juga kayak gitu, dan tempat-tempatnya yang kita itu menarik tuh yang mana kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ditunggu saja untuk video-video yang berkaitan dengan vlog-vlog yang ada di negara ini ya. Dan by the way teman-teman ya, saya di sini Fox ya, bukan berada di Cina ya, tapi lebih tepatnya di Taiwan. Jadi Taiwan sama Cina itu berbeda. Cina itu kita sebut, kalau orang sini menyebutnya mainland atau China mainland atau daratan utama kayak gitu. Karena Taiwan emang negara sendiri, belum negara sih, kayak ada emang pulau sendiri teman-teman. Jadi yang lebih tepatnya adalah aku berada di Taiwan, bukan di Cina gitu ya teman-teman ya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Fikri Al-Haq 35 ya, Fikri Al-Haq 35 ya. Dan di situ aku sempat menanyakan sesuatu, yaitu di storyku ya, kira-kira next video enaknya tentang apa ya kayak gitu. Jadi dia request video tentang bahasa Mandarin ya. Si Fikri ini dia request tentang bahasa Mandarin ya teman-teman ya. Dan akan aku jawab di sini. Bahasa Mandarinku aku masih belajar ya teman-temannya. Sebagai contoh ya teman-temannya, di sini aku misalkan ya, contoh bahasa Mandarinnya Taiwan angka 1 sampai 10 itu nggak jauh beda atau sama persis sama bahasa Mandarin yang di China mainland. For example, 1 I, 2 er, 3 san, 4 se, 5 wu, 6 lio. 6 itu mereka simbol tangannya bukan gini kan, biasanya kan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gitu kan kalau di Indonesia, walaupun cuma satu tangan. Tapi kalau di sini angka 6 itu simbolnya gini, 6. Nah, dulu aku pernah beli sesuatu itu dia ngomongnya 65 liu shi wu gitu. Nah, dia ngomongnya kayak gini, aku kira ini angka berapa gitu. Ternyata ini tuh angka 6 gitu ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan angka 7. Angka 7 itu ci, kayaknya nadanya datar deh, ci gitu. Kemudian 8 pa, yang ke-9 jo, 10 shi. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, dan seperti contoh lain dari misalkan perkenalan diri gitu ya. 我的名字罗志强. Jadi di sini itu setiap ada orang baru datang ke negara Cina, baik itu di China mainland atau di Taiwan, mereka pasti akan memiliki 2 nama, yaitu nama Inggris atau nama aslinya mereka dari negaranya, dan nama Mandarin. Jadi seperti contoh ya, aku di sini itu namaku Juan Edro Prakoso, dan semenjak aku datang ke Taiwan, aku mempunyai nama kedua. Nama keduaku adalah Luo Zhiqiang. Nanti akan aku tulis namanya di sini ya, Luo Zhiqiang. Jadi orang-orang di sini, orang Taiwan kalau manggil aku termasuk sensei atau lao shi, orang guru ya. Guru di sini bahasa Mandarinnya lao shi, dia manggil aku Zhiqiang. Seperti itu teman-temannya. Dan untuk keterangan lebih lanjutnya tentang bahasa Mandarin, kalian bisa cek aja nanti di YouTube ya teman-temannya. Dan di sini aku hanya mencontohkan beberapa kata dari Mandarin yang aku pahami gitu ya teman-teman. Sebenarnya masih banyak lagi, cuma ya mungkin waktunya nggak cukup. Pertanyaan selanjutnya datang dari Avi_SMM ya.
Dia bertanya, random apa aja, bisa kulineran halal, suasana jalanan dan lain-lain. Jadi ini masih bersangkutan tentang requestan video ya. Jadi dia request tentang apa aja, random apa aja gitu ya, tentang kulineran halal kah ataupun suasana jalan dan lain-lainnya. Oke. Sebelum kita menceritakan tentang random halal yang random di sini ya, aku ingin menceritakan tentang makanan halal yang ada di Taiwan ya guys ya. Jadi seperti ini. Karena aku sebagai muslim di sini dan otomatis aku di sini sebagai minoritas muslim ya, karena emang di sini tuh mayoritasnya bukan muslim atau bukan Kristen juga, mayoritasnya adalah Buddha. Mayoritas di negara Taiwan adalah Buddha, bukan Hindu tapi Buddha. Kalau kalian tahu film Sung Gokong, nah film Sung Gokong itu kan tentang Buddha ya, tentang agama Buddha. Nah itu di sini gitu. Dan di sini patung-patung kayak Buddha Culai, Dewi Kuan Im itu memang banyak ya. Jadi kayak bukan kuil apa sih, kelenteng ya. Kalau di Indonesia kita nyebutnya kelenteng, itu banyak di sini. Dan untuk mencari makanan halal itu nggak mudah di sini ya teman-temannya. Ada beberapa tempat yang menjual makanan halal. Contohnya itu toko Indonesia. Jadi orang-orang di sini kita menyebutnya, orang Indonesia yang ada di sini biasanya menyebut toko Indonesia sebagai warkit atau warung kita, warung Indonesia. Nggak tahu kepanjangannya apa, cuma kita sering nyebutnya warkit. Itu toko Indonesia, orang Indonesia yang udah mendirikan toko dan menjual produk-produk toko. Jadi semua barang-barangnya adalah impor dari Indonesia. Dan otomatis kalau namanya barang impor dari Indonesia itu harganya mahal ya teman-temannya. Dan aku pun juga jarang, aku udah kalau nggak bener-bener butuh banget itu untuk beli di toko Indonesia itu, mungkin aku nggak bakal beli ke situ, mungkin aku belinya ke toko Asia. Nah, untuk toko selanjutnya adalah toko Asia. Toko Asia itu toko yang menjual barang-barang semuanya, produk-produk Asia termasuk Filipina, Malaysia, Brunei dan kawan-kawan yang termasuk Asia Tenggara. Gitu ya teman-temannya. ASEAN lah, masuknya ke ASEAN gitu ya. Kemudian satu lagi, di sini juga sebenarnya ada Muslim, cuma Muslimnya itu sebagai minoritas. Jadi ada asosiasi Muslim Association of Taiwan di sini, tapi produk-produk mereka itu tidak atau belum tersebar luas ya teman-temannya. Jadi masih dikit gitu. Seperti contoh kemarin aku sempat beli minyak goreng di toko Asia dan itu labelnya tuh halal dari Muslim Society of Taiwan kayak gitu. Jadi ya kayak langka kayak gitu. Ibaratkan itu seperti kalian membuang kelereng ditumpukan di bak pasir kayak gitu, dan kelereng itu adalah makanan halalnya dan pasirnya itu adalah makanan non halalnya. Jadi untuk mencari makanan halal itu ya susah juga di sini. Tetapi kalian nggak usah khawatir guys. Di Islam sudah mengajarkan ya kalau di sini itu untuk mencari makanan-makanan halal atau emang bener-bener nggak ada, kalian bisa request saja misalkan sayur, atau kalian tanya apakah ini ada babinya atau tidak kayak gitu. Kalian tinggal tanya yomeyo churro ma yomeyo churro ma kayak gitu maksudnya. Itu bahasa Mandarinnya, apakah ada babi di dalamnya kayak gitu. Atau kalian bisa beli salad atau sayur di 7-Eleven. Nah, hal yang unik lagi di sini itu aku tuh sempat dan bisa merasakan namanya 7-Eleven, karena di Indonesia waktu aku terakhir kali di Indonesia tahu ada 7-Eleven tuh tahun 2006 itu terakhir kalinya 7-Eleven ada di Indonesia, dan kemudian udah hengkang dari Indonesia dan aku nggak sempat merasakan 7-Eleven. Dan semenjak aku datang ke Taiwan ini aku bisa merasakan 7-Eleven ya, dan emang bener-bener praktis. Di situ mereka jualan bento-bento kayak gitu, makanan-makanan cepat saji kayak makanan kotak, makan siang gitu. Nah kayak gitu aku sering banget sih beli di situ, dan harganya itu lebih murah gitu ya guys ya. Misalkan beli di Pintang atau beli makan siang nasi kotak gitu ya, itu hanya 60 NT ya. 60 NT kalian bisa cek aja harganya, aku lupa harganya tuh kalau di rupiah berapa. 60 kalau dikalikan 500 aja ya, berarti sekitar 30 ribuan mungkin ya. Itu paling murah. Terus kalau beli di toko Indonesia, misalkan beli mie ayam aja 100 NT kali 500 berarti sekitar berapa? 50 ribu? Salah ya, 50 ribu. Gak tahu hitung-hitungannya. Aduh, I'm sorry guys. Aku nggak bisa hitungannya. Mungkin lebih tepatnya nanti aku taruh di atas sini ya, hitung-hitungannya yang benar kayak gitu. Tapi ya intinya itu warung Indonesia harganya lebih mahal daripada warung lokal di sini. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita akan tadi ada pertanyaan selanjutnya tentang suasana jalanan. Nah, suasana jalanan di sini ya teman-temannya itu sangat tenang, dan
kalau dibandingkan dengan Jepang itu kayaknya 11-12 ya. Walaupun aku belum pernah pergi ke Jepang sama sekali, tapi aku sempat melihat video-video orang-orang yang ngevlog di Jepang gitu ya. Suasananya itu ya 11-12 sama di Taiwan kayak gitu, nggak jauh beda. Bahkan suasananya pun juga kayak gini gitu kan ya. Seperti yang kalian lihat di sini juga ada tulisan Mandarin kayak gini gitu. Aku masih nggak bisa baca. Oh ini tentang larangan merokok ya. Ada lambang merokoknya di atas ini. Terus ini ada angka 6.000 ya. Di sini kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya. Nah di sini ada angka 6.000. Jadi kalau ketahuan ngerokok di sini di taman ini nanti bakal kena denda 6.000 NT. Ya kalian kalikan sendirilah gitu. Nah ini ya di sini ya. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan kita selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Timothy Benedict ya. Hai Timot. Terima kasih sudah bertanya dan akan aku jawab ya. Pertanyaannya ialah tentang Kairos. Well, ini pertanyaan yang sangat berbobot sekali dan pertanyaan yang sangat penting sekali, dan saking pentingnya aku tidak bisa menjawabnya ya, karena ini dia tentang Kairos. Kairos itu kalau kalian yang belum tahu, Kairos itu adalah salah satu lagu atau radio yang ada di game GTA ya teman-temannya, dan dia itu emang kayak orangnya tuh maniak banget sama Kairos ya. Kairos ya, seperti itu ya Timot. I'm sorry I cannot answer. Aku nggak bisa menjawab the whole semuanya karena emang I don't understand what you asking tentang Kairos. Ya just main GTA gitu, ntar kamu tahu sendiri tentang Kairos gitu ya Timot. Pertanyaan selanjutnya datang dari M Hansi F0. Masjid Taiwan. Oke, dia menanya tentang Masjid Taiwan. Oke, aku sudah sempat membuat video tentang masjid di Taiwan ya teman-temannya. Letaknya tuh di Kaohsiung. Kalau kalian belum cek videonya, kalian bisa cek aja nanti videonya, aku taruh linknya di sini. Itu tentang suasana aku pertama kalinya sholat Jumat di Masjid Kaohsiung ya guys ya. Kalian bisa lihat aja di situ dan kalian bisa melihat suasananya tentang masjid yang ada di Taiwan ya. Jadi untuk masjid di Taiwan ini tuh yang aku tahu hanya ada 3 yang dari pemerintah, dikasih pemerintah Taiwan untuk masyarakat muslim di Taiwan ya. Jadi di Taipei otomatis pasti di ibu kotanya di Taipei, kemudian di Kaohsiung itu kota yang ada di kotaku ini. Kemudian di tengah-tengah itu kota apa lupa aku. Oh, di Tainan juga ada. Tainan ya kalian cari sendirilah nanti di Google ya, susah untuk menjelaskan. Tainan itu pokoknya atasnya Kaohsiung. Bagaimana kamu itu menjawab pertanyaan? Susah guys aku untuk menggambarkan peta kalau ke kalian. Kalian bisa nonton video ini sampai buka map lah kayak gitu. Tainan, kemudian di atasnya lagi ada di Taichung. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Itu ada beberapa masjid ya. Ya betul. Pertanyaan selanjutnya datang dari Gusti_Hongki ya, Hongki. Hal-hal unik di tempat Lujun. Oke, hal-hal unik di tempatku. Hal-hal unik di tempatku itu pertama, supir kendaraan roda 4 itu berada di sebelah kiri ya, di sebelah kiri. Kalau kalian yang belum tahu videonya, aku akan taruh linknya di sini. Itu aku sempat pertama kali datang ke Taiwan, dan di situ aku naik taksi di situ supirnya ada di sebelah kiri, dan otomatis jika supirnya di sebelah kiri berarti jalan kakinya juga berada di sebelah kanan. Berbeda seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan supir di sebelah kanan, otomatis jalan kaki sebelah kiri. Jalan kaki di jalan raya ya, itu sebelah kiri. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pas awal datang ke sini tuh aku ya sempet bingung karena nggak pernah jalan di sebelah kanan jalan kayak gitu. Tapi anggapan mereka itu ya kamu udah bener jalan di sebelah kanan, bener kayak gitu. Tapi kan sebagai orang Indonesia, salah nggak ya ini aku jalan sebelah kanan kayak gitu. Soalnya aku biasanya jalan sebelah kiri. Seperti itu teman-teman. Agak susah untuk menyesuaikan diri 1-2 bulan pertama itu ya. Hal unik kedua yaitu tentang hewan peliharaan ya. Jadi hewan peliharaan di sini itu mayoritas anjing, dan anjingnya itu banyak banget, dan anjingnya itu diajak jalan-jalan sambil naik motor. Oh bayangkan coba, naik motor terus digendong kayak gitu ya. Aku kayaknya itu merupakan suatu hal yang normal ya, kayak maksudnya di Indonesia kayaknya ada juga gitu. Cuma kan karena aku di Indonesia nggak pernah ngeliatin kayak gitu, jadi ketika melihat kejadian seperti itu atau adegan seperti itu kayak
hal yang baru kayak gitu, sesuatu hal yang baru dan unik untuk dibahas gitu ya. Jadi anjing-anjing di sini tuh ya imut-imut sih guys sebenarnya guys. Anjingnya tuh moncongnya tuh kalian suka tuh lihat anjingnya tuh di keliaran-keliaran kayak gitu. Apalagi kalau lagi naik motor gitu kan, kalau lagi naik motor bareng sama majikannya digendong kayak gitu, wah apalagi kayak jenis anjing, kalian tahu anjing Hachiko ya, anjing Hachiko atau anjingnya orang Jepang yang bulunya apa sih, coklat putih gitu kan. Nah seperti itu tuh imut banget sumpah. Untuk hal unik selanjutnya ya yang lain itu ini tentang buang sampah ya. Buang sampah di sini itu nggak bisa asal buang sampah, dan tempat sampah di sini tuh susah banget nyarinya guys ya. Seperti yang kalian lihat di sekitar ini. Ini namanya tamannya, tapi di taman ini nggak ada sama sekali tempat sampah. Aku ajak keliling bentar ya. Tuh, samping di sana tempat duduk. Nggak ada sama sekali yang namanya tempat sampah. Jadi semuanya ya bersih gini doang. Tuh, bersih, nggak ada siapa-siapa. Di belakang sana pun juga tuh, di sana tuh. Ini udah taman gini doang, nggak ada tempat sampah, nggak tahu di mana. Jadi kalau mau nyari tempat sampah ya saranku ya cuma dibawa pulang, terus dibuang di kamar kayak gitu. Dan membuang sampah di sini itu ya ada peraturannya. Jadi sore. Jadi nanti setiap sore itu bakalan, bukan setiap sore sih, setiap sore atau setiap hari apa kayak gitu, lupa aku, kurang paham aku. Itu bakalan ada mobil sampah atau truk sampah yang keliling. Dan orang-orang di sini tuh setiap dengar musiknya itu kayak musik es krim gitu ya, itu langsung turun, habis itu udah standby di depan rumahnya untuk sambil bawa sampah mereka. Kalau kalian penasaran, ini seperti ini videonya ya, aku tunjukin di sini. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi videonya itu ya maksudnya tuh orang-orang tuh jadi sudah standby setiap mendengar sirine truk sampah kayak gitu. Jadi sirine truk sampahnya tuh aku kira dulu pertama kali di sini itu es krim atau mau truk es krim ya, karena emang kayak es krim gitu. Tapi ternyata itu truk sampah ya guys ya. Dan di sini hal unik lain di sini itu ini tentang polisi. Mobil polisi di sini dan motor polisi di sini itu nggak ada suaranya sama sekali. Jadi kalau di Indonesia kan gitu, kalau nggak wiu kayak gitu kan sirinanya, tapi di sini nggak ada sama sekali suaranya, dan suaranya itu hanya dimiliki oleh ambulan. Kalau nggak ambulan itu pemadam kebakaran itu. Jadi polisi sini cuma mobil dan lampu doang, lampu apa, strobo ya namanya, lampu strobo biru depan tuh sama lampu yang di atas mobilnya itu, dan nggak ada suaranya itu. Kemudian hal unik selanjutnya itu tentang tikus, dan tikus di sini itu nggak takut sama sekali sama manusia. Ya, tikusnya di sini tuh nggak ada yang takut sama sekali sama manusia. Sebagai contoh ya, video aku sempat rekam itu di tong sampah. Jadi aku buang sampah itu tikusnya masih di situ, nggak takut sama manusia sama sekali. Seperti ini videonya. Coba lihat guys, tuh di sini tuh tikus itu nggak ada yang takut tuh sama manusia loh. Keren ya. Paling beda emang. Tuh tikus tuh. Terus tuh di bawah tuh, tikus mana lagi tuh? Tikus. Tikus. Ya seperti itu tikusnya. Jadi tikusnya tuh berani banget kayak film Ratatouille. Kalian kalau tahu film yang tikus masak itu ya, yang tikus masak itu ya kayak gitu, mirip banget kan. Sumpah, tikusnya tuh emang beda, namanya beda negara gitu. Mungkin bahasanya beda gitu.